والعامل بعلمه المعلم المربي المجاهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى Kiai Haji Mudathir Badruddin, pengasuh pondok pesantren Penyepen Madura, sekaligus merangkap Rais Syuriya pengurus besar Nahdlatul Ulama Indonesia, yang saya tertarik dan juga terkejut melihat semangatnya dengan usia beliau yang sudah masuk nomor 8, yakni masuk ke 80, datang jauh dari Pulau Madura, Indonesia ke Malaysia untuk bersilaturahim, untuk berdakwah, dan untuk mendidik serta untuk membimbing. Kalau hadirnya kita di tempat ini tidak mendapat apa-apa faedah selain daripada melihat kepada beliau dengan umurnya dan semangatnya untuk datang ke tempat ini, sudah cukup itu menjadi manfaat bagi kita semua. Karena itu adalah merupakan satu pelajaran besar berapa banyak ilmu kita dapat walaupun tanpa mendengar pembicaraan, daripada sikap, perbuatan, gerakan. Itu sudah merupakan satu pelajaran. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih jelas, lebih tajam daripada bahasa perkataan. Kita doakan semoga Al-Fadhil Al-Allamah Ad-Da'i Ilallah Kiai Haji Mudathir Badruddin diberi sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan membimbing umat, dan mudah-mudahan lahir daripada anak didik beliau orang-orang yang menjadi penyambung lidah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan ganjaran kepada beliau atas usaha gigih beliau yang datang ke tempat ini untuk berdakwah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkati kedatangan beliau, perjalanan beliau, dan kembali ke tanah air dengan membawa keberkatan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Misi utama diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah untuk membimbing dan mendidik umat. Itulah deklarasi yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sendiri dalam hadisnya. Beliau bersabda, innama bu'ithtu mu'allima. Saya diutus sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz. Tugas daripada guru dan ustaz adalah membimbing umat, membimbing untuk mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mukaddimah yang disampaikan tadi oleh Al-Fadhil Kiai Haji Mudathir. Allimu awladakum atau adibu awladakum thalatha khisal. Ajarkan kepada anak-anak kamu 3 hal, menunjukkan betapa seriusnya baginda Rasulullah dalam hal pendidikan. Betapa sungguh-sungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada umat untuk mengambil berat aspek pendidikan, dan Nabi menjelaskan pendidikan itu dimulai daripada mana, kepada siapa permulaan pendidikan itu mesti dilakukan. Dalam apa yang kita dengar tadi adalah 2 tempat yang menjadi keutamaan untuk kita menjadi pendidik. Yang pertama adalah peranan seorang ibu, yang kedua adalah fokus mendidik kepada anak-anak.
Peranan seorang ibu adalah sangat penting karena ibu adalah menjadi sumber inspirasi bagi anak. Dan ibu menjadi pengaruh kuat kepada suaminya atau kepada seisi ahli keluarga. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik bagi ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarga aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam didikannya beliau kepada istrinya, sebagaimana tadi kita dengar bahwasanya perempuan atau ibu itu sekolah yang kalau disediakan ibu yang betul maka akan lahir generasi yang kuat, bermula daripada ibu. Kalau kita melihat dalam sejarah, didapati bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang pendidikan, khususnya pendidikan wanita atau kelas khusus bagi kaum muslimat. Kaum muslimat datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kaum lelaki ini banyak waktu bersama dengan engkau, sholat Jumat dengan engkau, berjihad dengan engkau. Kita perempuan ini tak ada waktu bersama dengan engkau, hanya banyak waktu di rumah. Kami pun ingin juga belajar." Maka Nabi SAW mengatakan, "Tentukan waktu yang sesuai, saya datang untuk mengajar," kata baginda Rasulullah SAW. Dilakukan sendiri oleh beliau ketika menyampaikan khutbah di hari raya, hadir laki-laki dan perempuan. Setelah Nabi menyampaikan khutbah secara umum, Nabi turun daripada mimbar menuju kepada barisan perempuan dan menyampaikan khutbah secara khusus kepada kaum wanita dengan mengatakan kepada mereka, "Wahai sekalian muslimat, berbanyaklah kamu bersedekah," kata baginda, "dan jadikan sedekah itu penghalang kepada kamu daripada api neraka." Masing-masing daripada kaum wanita ada mengeluarkan antingnya, kalungnya untuk disedekahkan. Itulah yang diberikan nasihat oleh Rasulullah, perhatian Rasulullah kepada kaum wanita dengan menyampaikan khutbah secara khusus kepada mereka. Dengan demikian kita memahami daripada caranya Nabi menyampaikan ilmu dan juga dakwah, mengambil berat tentang perempuan karena perempuan menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak. Kalau kita melihat di dalam sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang paling sukses dalam ilmu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak datang ke rumahnya Nabi untuk bertanya kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah istri Nabi, ahli dalam ilmu syair, ahli dalam ilmu faraid, ahli dalam ilmu fiqh, ahli dalam ilmu tafsir. Bahkan tidak cukup ahli dalam ilmu agama, tapi beliau juga ahli dalam ilmu sains. Ya, Siti Aisyah itu pintar dalam ilmu kedokteran. Bagaimana dia boleh belajar ilmu kedokteran? Adakah dia belajar di Universitas Kedokteran Indonesia atau belajar di Universitas Kedokteran di Malaysia atau di mana? Dia tidak belajar di universitas. Lalu bagaimana dia boleh pintar ilmu kedokteran? Jadi dokter, jadi perawat, nurse. Ditanya sendiri kepada beliau Siti Aisyah, "Ya Ummul Mukminin," kata sahabat, "kalau kamu mahir dalam ilmu agama, maka wajar, sebab suami kamu adalah Rasulullah. Tapi bagaimana kamu ini boleh tahu pakar dalam ilmu kedokteran?"
Katanya, ya, di saat Nabi sakit dan saya jaga beliau, datang orang-orang daripada luar yang pakar dalam ilmu kedokteran untuk memberikan cadangan kepada Nabi, obat-obat yang boleh digunakan oleh Nabi supaya sembuh daripada sakitnya. Pakar-pakar dokter yang datang dari luar memberitahukan obat-obatan kepada Nabi, yang membuat ramuannya itu Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah belajar praktikal daripada dokter yang datang untuk merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya dokter itu diambil oleh Siti Aisyah dan diteruskan untuk merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau istri, beliau guru, beliau perawat, beliau juga dokter. Ini perempuan yang memainkan peranan penting dalam sejarah Islam yang ditunjukkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna ad-dunya hulwatun khadhirah fallahu mustakhlifakum fiha fanadhiru madza ta'malun ittaqullaha wattaqun nisa. Sesungguhnya dunia ini cantik dan indah serta menarik. Ini sifat Nabi kepada keduniaan. Hulwah, manis. Khadirah, hijau. Selalunya yang menjadi tarikan kepada kita pada pandangan itu, kalau melihat pemandangan, adalah kalau kita melihat rumput itu hijau, ya mata itu tertarik dan segar. Dunia hulwatun khadhirah fallahu mustakhlifakum fiha, tetapi Allah akan melantik kamu sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Fanadhirun madza ta'malun, Allah akan pantau apa yang akan kamu lakukan di atas dunia ini yang indah, cantik dan juga manis dan juga menarik. Untuk apa Allah memandang dan melihat? Pertanggungjawaban. Apa yang Allah tempatkan di dunia ini pada kita, itulah pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kamu pemimpin, masing-masing kamu pengembala, dan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas siapa yang dipimpinnya. Seorang lelaki pemimpin bertanggung jawab kepada istrinya dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap istrinya. Seorang perempuan sebagai istri adalah pemimpin kepada anak dan juga amanah yang diamanahkan oleh suaminya, maka si istri juga akan dipertanggungjawabkan. Pembantu juga pemimpin untuk menjalankan tugas majikannya, maka dia akan dipertanggungjawabkan ke atas kepimpinannya. Dan setiap kamu adalah pemimpin, pasti akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Tiada siapa yang terlepas daripada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jabatannya, apapun tugasannya, pasti akan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, masing-masing daripada kamu pasti akan dihadapkan kepada Allah farda, seorang-seorang, sendiri-sendiri. Tidak ada teman, tidak ada peguam, tidak ada lawyer, tidak ada pengacara, tidak ada pengawal, tidak ada siapa yang akan melindungi. Wa in minkum, masing-masing daripada kamu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersendirian untuk ditanya dan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqifuhum innahum mas'ulun, berdirikan mereka, hentikan mereka, nanti di hari kiamat akan diberhentikan masing-masing. Innahum mas'ulun, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Kami Allah akan tanya
kepada umat yang kami utus kepada mereka seorang rasul, rasulnya pun juga kami soal. Kalau rasul disoal, apalagi umatnya. Kalau nabi dipertanggungjawabkan, apalagi pengikutnya. Tak ada siapa yang terlepas daripada soalan yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas apa yang dilakukan oleh seseorang di atas muka bumi ini. Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Nabi Isa itu nabi, rasul, ulul azmi pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya oleh Allah, pertanyaannya sudah ada dalam Quran. Walaupun kejadiannya belum lagi, kejadiannya nanti di akhirat, tapi soalannya sudah ada. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman menanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada pengikut kamu untuk menjadikan aku, yakni Nabi Isa, dan ibu aku, yakni Siti Maryam, Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu soalan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, karena pengikut Nabi Isa mengaku bahwasanya Nabi Isa mengajak mereka beriman kepada Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Maka soalan tuduhan itu akan ditanyakan oleh Allah kepada Nabi Isa, walaupun Allah maha mengetahui kalau itu perkara yang tidak betul. Nabi akan ditanya, umat pun pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dalam surat Kahfi Allah berfirman, orang yang dipersoal nanti ke atas soalan-soalannya akan menerima kitab dan akan mengatakan, kitab ini tak tinggalkan sedikit pun daripada amal perbuatan kita, melainkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kecil dan juga yang besar, semua tercatat dan tak ada yang miss daripada catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak melafazkan satu lafaz melainkan dicatat oleh malaikat. Perkataan dicatat, pergerakan dicatat, perbuatan dicatat, baik itu yang baik ataupun yang sebaliknya, termasuk majlis kita pada hari ini pun juga dicatat oleh malaikat. Yang kita harapkan moga-moga majlis ini menjadi sebab beratnya amal timbangan baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuk daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kaum yang duduk berzikir menyebut nama Allah melainkan akan diturunkan sakinah, diturunkan rahmah, disebut namanya oleh Allah, dikelilingi oleh malaikat. Semoga kita dapat melihat amal baik kita pada hari ini, pada majlis ini, duduk dengan para ulama dalam catatan amal baik kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Fallah mustakhlifakum fiha wa nadhirum madza ta'malun. Allah menjadikan kamu di atas muka bumi ini untuk kamu berbuat, dan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang dilakukan. Kemudian kata baginda Rasulullah, fattaqullaha wattaqun nisa. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bertakwalah kamu ke atas tanggung jawab kamu kepada perempuan. Diletakkan oleh Nabi dua, takut pada Allah dan takut pada tanggung jawab terhadap perempuan. yakni karena beratnya peranan wanita sebagai ibu dan sebagai pendidik, maka diberi perhatian khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma turikat ba'di fitnatun asyaddu 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling besar bagi umatku yang lebih besar daripada fitnah perempuan. Yakni kalau tidak dijaga, kalau tidak dididik, kalau tidak dibimbing, maka dia akan menjadi musibah bagi kaum lelaki dan juga bagi seluruh manusia secara umumnya dan bagi generasi yang akan datang. Baiknya generasi, produktifnya generasi bergantung kepada peranan perempuan, dan perempuan bergantung dengan peranan laki-laki untuk mendidik kepada mereka dengan bimbingan syariat Nabi Muhammad SAW.
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, antara Nabi Adam dan Siti Hawa, mengatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, masuklah kamu ke dalam surga, wahai Adam dan Hawa, masuklah kamu ke surga berdua. Fala yukhrijannakumash syaitan, jangan sampai syaitan mengeluarkan kamu berdua, wahai Adam dan Hawa. Kemudian fatashqa, kamu Adam akan celaka. Kamu Adam akan celaka. Yang masuk surga Adam dan Hawa. Yang diingatkan tentang bahaya iblis Adam dan Hawa. Yang disuruh kekal berada di surga menikmati segala kenikmatan Adam dan Hawa. Tetapi sudah sampai ke masalah kecelakaan dan kebinasaan, Adam saja tak disebut Hawa. Fala yukhrijannakuma, jangan sampai mengeluarkan kamu berdua, iblis tadi, wahai Adam dan Hawa. Fatashqa, kamu Adam akan celaka. Tadi katakan fatashqaya, kamu berdua akan celaka. Tidak, kamu Adam akan celaka. Apa sebabnya? Kenapa tidak dikatakan Adam dan Hawa juga? Kan daripada awal tadi masuk surga Adam dan Hawa. Diingatkan bahaya iblis Adam dan Hawa. Menikmati surga Adam dan Hawa. Tapi ketika keluar daripada surga dan celaka Adam saja, bukan Hawa. Apa sebabnya? Karena tanggung jawab perempuan ada pada laki-laki. Rabbul Bait yang bertanggung jawab di rumah kebaikannya dan ketaatannya kepada Allah adalah tanggung jawab laki-laki untuk membimbing. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada lelaki untuk menjadi pemimpin kepada keluarganya di jalan mengajak mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman kepada baginda Rasulullah, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Wahai seorang nabi, katakan kepada istri kamu, kepada anak-anak perempuan kamu. Nabi disuruh terhadap istrinya, Nabi disuruh untuk mendidik anaknya. Itu Nabi, itu contoh kepada kita. Kenapa disuruh secara khusus Nabi? Tanggung jawab laki-laki kepada istri dan juga kepada anak-anak. Perintahkan kepada istri kamu, anak kamu supaya mereka menggunakan jilbab, yakni kain yang menutup tubuh badannya atau menutup auratnya. Hadza tugasan murabbi pertama, pendidik pertama adalah mendidik kaum wanita supaya menjadi wasilah generasi yang pandai, pintar, taat, terinspirasi dengan baiknya dan juga peranan seorang ibu. Yang kedua, yang kita dengar tadi daripada Al-Fadhil Al-Allamah Mudaththir tentang bagaimana mendidik anak-anak. Adibu auladakum thalatha khisal. Ajarkan kepada anak-anak kamu, didik adab anak-anak kamu dengan 3. Yang pertama, hubbu nabiyyikum, yakni mendidik mereka cinta Nabi. Mendidik cinta Nabi dengan mengetahui sejarahnya, mendidik cinta Nabi dengan menghayati kehidupannya, mendidik cinta Nabi adanya ketergantungan hati dan ruh kepada Nabi, mendidik cinta kepada Nabi, mengikuti ajaran dan sunnah Nabi, mendidik cinta kepada Nabi, menghidupkan, meneruskan perjuangan dakwah Nabi. Itu mendidik anak cinta Nabi. Berselawat kepada Nabi bahagiannya. Belajar dan juga menghayati serta menyampaikan risalah Nabi juga bahagian penting cinta kepada Nabi, supaya tidak terputus hubungan kita dengan Nabi secara cinta kerohanian dan praktikal secara perbuatan. Demikian sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dalam hadis beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tak sempurna iman kamu sehingga keinginannya sesuai dengan ajaran yang saya datang dengannya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min walidi wa auladi illa nafsi. Ya Rasulullah, aku sayang kepada engkau lebih daripada ayahku dan anakku kecuali diriku sendiri. Kata Nabi, belum cukup wahai Umar. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekarang engkau lebih saya cintai lebih daripada ayah saya, anak saya dan diri saya sendiri. Kata Nabi, al-ana ya Umar, ya sekarang baru sempurna iman kamu. Maksudnya, cinta kepada Nabi itu adalah rela untuk berkorban. Cinta kepada Nabi mesti diterjemahkan dengan perbuatan. Cinta bukan hanya sekedar slogan untuk diucapkan tanpa dapat dibuktikan dan diterjemahkan. Pepatah mengatakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kamu betul-betul cinta, kamu pasti akan ikut dan taat. Sesungguhnya tanda orang cinta adalah taat kepada yang dicintai. Suami cinta kepada istri, apa yang menjadi keinginan istrinya selalu akan dipenuhi kalau dia mampu, selagi tidak melanggar kepada syariat. Nak pergi umrah akan dibiayai. Di hari perkahwinannya mungkin akan diberi hadiah yang menyenangkan, mungkin dibawa jalan melancong pergi ke Langkawi, Allahu a'lam, mungkin. Walhasil ingin menggembirakan kepada siapa yang dicintai. Ya, seperti itu juga kalau kita cinta kepada Rasulullah. Mesti kita taat. Tak akan mungkin ada cinta tanpa ada taat. Namun yang menarik pada cinta Nabi ini bukan hanya kita taat dari segi perbuatan, tapi taat dari segi keinginan. Kalau ada keinginan dalam hati yang bertentangan dengan keinginan dan perbuatan Rasulullah, kita kena ikut keinginannya Rasulullah dan tinggalkan keinginan kita. Yang menarik dalam peristiwa sahabat ini, jangankan perbuatan fisikal Nabi, selera Nabi itu diikuti oleh para sahabat. Selera itu orang tak boleh paksakan. Orang suka kari ayam, atau kaldu, atau rawon, atau soto, tidak mungkin dipaksa untuk suka kepada menu yang lain, sebab itu selera dalam makanan dan itu adalah timbul sendiri. Tapi kalau kita melihat bagaimana sahabat itu mengukur selera makannya dengan selera Nabi, itu luar biasa. Dan satu hari baginda Rasulullah dihidangkan makanan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Makanan itu dikasih labu. Tahu labu? Diletakkan di atas makanan labu. Maka Nabi duduk, pertama yang dimakan oleh Nabi labu. Ad-dubba namanya. Anas bin Malik mengatakan, mulai dari itu aku suka labu. Yani sebelumnya dia tak suka atau tak ada kecenderungan suka makan labu, tapi kelihatan Nabi suka makan labu. Katanya mulai dari itu aku suka labu. Seleranya pun diikutkan dengan selera Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya menjadi tempat singgahan pertama Rasulullah pada perjalanan hijrahnya Nabi. Ketika menghidangkan makanan ada bawang di situ, maka Nabi tak makan bawang itu, sebab Abu Ayyub kalau hidangkan makanan itu dimakan oleh Nabi, kemudian dibawa masuk dalam. Abu Ayyub dan istrinya cari di mana bekas Nabi jamah makanan. Pada tempat Nabi jamah makanan itu, di situ diambil juga makanan untuk dimakan oleh Abu Ayyub dan istrinya, tabarrukan, mengambil berkat daripada Rasulullah SAW. Dan apa yang tak diambil berkat daripada Rasulullah? Semuanya berkat.
Sunnahnya berkat, agamanya berkat, keringatnya berkat, ludahnya berkat, tangannya berkat. Apa yang tak berkat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau masuk rumah orang itu dapat berkat. Disentuh seseorang dengan tangan Nabi yang mulia, yang sakit jadi sehat, yang buta jadi melihat. Semuanya berkat. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah sakit mata, dipegang matanya oleh Nabi SAW terus sembuh dan tak pernah sakit lagi. Qatadah matanya itu keluar ke dalam satu peperangan karena terkena senjata tajam, diambil matanya dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata saya keluar, ini darah keluar daripada mukanya. Diambil matanya, dikembalikan oleh Nabi SAW kembali seperti sedia kala. Tak perlu masuk ruang operasi, tak masuk ICU, tak usah apa. Tangannya berkat. Dan itu tangan juga nanti akan memberi minum nanti di telaga. Semoga kita termasuk dalam orang yang dapat berkat minum daripada tangan Nabi SAW. Kalau kita tak layak karena kita banyak dosa, tapi sifat rahmatnya insya Allah melayakkan kita untuk dapat minum daripada tangan yang mulia. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil berkatnya oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan juga keluarganya, makan daripada bekas tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang bernama Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani, salah seorang tabi'in, jumpa dengan sahabat Nabi SAW, diambil tangannya dan dicium. Kalau tangan ini sudah menyentuh tangannya Rasulullah, maka saya cium untuk mengambil keberkatan Rasulullah yang tangannya dipegang oleh tangan sahabat ini. Yani ambil berkat daripada orang yang ambil berkat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diajarkan dalam Islam, ini yang diajarkan dalam ahli sunnah, dan ini yang menjadi pegangan kepada Nahdlatul Ulama. Ambil berkat. Bagaimana tidak diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikan makam Ibrahim tempat untuk kita menghadap ketika sholat. Bukankah kita sholat itu menghadap kepada Ka'bah sudah cukup, ya? Tapi ambil tempat khusus ketika menghadap Ka'bah, makam Ibrahim. Apa itu makam Ibrahim? Batu. Tapi bukan sembarang batu. Batu dipijak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah, dan dikekalkan bekas batu itu dengan tapak kakinya sampai zaman Rasulullah SAW. Berapa ribu tahun? 3.000 tahun itu batu dijaga. Batu, tapi bukan sembarang batu, bukan batu kerikil. Batu dipijak oleh Nabi Ibrahim. Hajar Aswad, batu, tapi bukan sembarang batu. Batu datang daripada surga, maka orang menciumnya. Ka'bah itu batu. Kita menghadap sholat itu kepada Ka'bah bukan karena itu batu, karena itu dikatakan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lontar jumrah, batu. Berapa banyak batu yang ada kaitan dalam syariat kita, tapi kita tidak diajarkan untuk melihat kepada semua itu sebagai sekedar batu, melainkan melihat barakah yang Allah letakkan hatta kepada batu. Kalau batu boleh diletakkan barakah oleh Allah, apatah lagi manusia. Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, waja'al, melalui lisan Nabi Isa alaihissalam, waja'alani mubarakan aina kuntu. Allah menjadikan saya membawa berkat di mana saja saya berada. Kalau Nabi Isa bawa berkat di mana saja, nak dibandingkan dengan Nabi Muhammad, berkatnya mana lebih besar? Tentu adalah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari ketika menghidangkan makanan, ada bawang di situ, Nabi tak jamah makanan itu. Makanan dibawa balik ke dalam, Abu Ayyub melihat makanan tak kurang.
Yang biasanya ada bekas jamahan tangan Nabi, kali ini tak ada. Maka kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, makanan tak dimakan, apa sebabnya? Adakah tak sedap, tak enak? Kata Nabi SAW, saya tak makan makanan ini, bawang. Apa sebabnya? Bukan haram, bukan. Kita kalau masakan tak ada bawang, lagi kurang sedap masakan itu kan. Lagi bawang putih banyak dia punya khasiat. Kata baginda Rasulullah, saya tak makan ini sebab makanan ini boleh membuat bau mulut tak sedap, sementara saya berbicara dengan makhluk yang kamu tak nampak. Yani Nabi berbicara dengan malaikat. Tak mau ada bau tak nyaman pada mulutnya ketika berbicara dengan malaikat. Oleh sebab itu Nabi tidak makan bawang. Abu Ayyub mengatakan, mula daripada itu aku tak makan bawang juga. Seleranya pun diikutkan dengan selera Nabi Muhammad SAW. Ini cinta kepada Nabi yang amat luar biasa pada para sahabat terhadap baginda Rasulullah. Kita kalau tak sampai kepada peringkat masalah selera, bukan bermakna dalam hal ini kita balik rumah nanti masak tak makan tak guna bawang, bukan begitu. Tapi terjemahkan cinta kepada Nabi itu dengan kita mengikut kepada Nabi seboleh mungkin kita mengikutinya dalam rumah tangga kita. Jujur kalau berkata, hormat dalam kehidupan rumah tangga, salat kena dijaga, silaturahim kena dipelihara, yang haram ditinggalkan, yang halal boleh dilakukan. Jangan membazir dalam hidup, berbuat baik kepada semua orang. Itu arti cinta kepada Nabi SAW. Kalau tidak, kita hanya sekedar teriak-teriak saja slogan-slogan cinta, tapi tak ada bukti dan realitasnya. Yang itu kita tak mahukan sebagai seorang muslim dan mukmin, kena menunjukkan gentle. Apa yang kita katakan dan kita akui dapat kita terjemahkan melalui perbuatan. Yang kedua, Nabi mengatakan, dan cinta ahli keluarga Nabi kamu. Mencintai ahli keluarga secara umumnya dan mencintai secara khususnya, dan mencintai orang-orang yang baik dan orang-orang yang mulia dan orang-orang yang saleh secara umumnya, kepada kaum mukminin secara lebih umum lagi. Yani pada bahagian yang kedua Nabi ketika mengatakan, ajarkan kepada anak-anak kamu cinta ahli keluarga Nabi kamu, adalah konsep untuk bermuamalah dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Orang yang dekat dengan Rasulullah ahli keluarganya, orang yang dekat dengan Rasulullah sahabatnya, orang yang dekat dengan Rasulullah pengikutnya. Orang yang dekat dengan Rasulullah adalah orang-orang yang berkhidmat dengan ilmu, yaitu mereka para ulama adalah orang-orang dekat juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi, dekat dengan para nabi. Dalam hal ini Nabi mengajarkan konsep cinta kepada kaum mukminin secara umumnya dan orang-orang saleh secara khususnya, dan para ulama lebih khusus, dan kepada anak keturunan Nabi khususul khusus. Supaya hidup ini kita tahu siapa yang kita cintai, dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berkawan. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu akan bergantung kepada temannya. Dengan teman itu hendaklah kita memilih dengan siapa kita berteman. Karena penyakit ini atau sifat ini menular juga. Bukan hanya penyakit menular, perangai pun juga akan menular. Sifat akan menular. Berkawan dengan orang yang baik, kita akan kena tempias kebaikan orang tersebut. Berkawan dengan orang yang tidak baik, kita akan kena tempias dari sifatnya yang tidak baik. Pepatah mengatakan, man jalas janas. Orang yang dia duduk dengan seseorang akan menjiwai sifat dan perangai orang itu. Maka hendaklah kamu memilih dengan siapa kamu berteman dan bersahabat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika seseorang
membunuh 100 orang dan ingin bertaubat, datang kepada seorang alim. Katanya, ya, taubat kamu insya Allah bisa diterima, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu tinggalkan kampung halaman kamu dan pindahlah kepada kampung halaman sebelah sana, karena sebelah sana kampung yang didiami oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka. Apa maksudnya hadis ini? Orang yang bunuh 100 orang itu hidup di satu wilayah, yang hidup di wilayah itu preman, semua yang suka membunuh, sehingga dia hidup dengan para pembunuh, punya sifat membunuh juga, sehingga dia 100 orang dia bunuh. Apa sebabnya? Lingkungan, pergaulan, teman. Oleh sebab itu orang alim tadi ketika mengatakan kepada orang yang ingin insaf tadi, supaya berubah lingkungan dan temannya, kalau dia selepas taubat balik lagi ke lingkungan yang sama, akan terpengaruh sekali lagi dengan perbuatan itu. Jadi orang alim itu mengatakan, kamu tinggalkan kampung halaman kamu, berhijrah ke kampung sebelah sana. Apa sebab sebelah sana tuh? Karena di situ ada orang-orang yang ahli ibadah, teman juga, tapi yang itu baik, maka dia akan berubah menjadi baik dengan berteman dengan orang-orang yang baik. Nabi mengatakan, didik anak kamu dengan cinta kepada ahli keluarga Nabi kamu, merujuk kepada dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berteman, dengan orang yang baik atau sebaliknya, karena teman akan mempengaruhi. Di zaman kita sekarang adalah teman yang paling berpengaruh adalah kita punya handphone. Terkadang ini handphone dan iPad lebih lama bersama dengan kita, dengan kawan kita. Bahkan kita pergi makan bersama dengan kita punya kawan, masing-masing sibuk dengan handphonenya. Walaupun sama-sama janji, jom kita minum kopi, ngopi kapal api. Tapi sampai di situ ada ngobrol, masing-masing sibuk dengan handphonenya. Pengaruh teman yang paling mempengaruhi di zaman kita sekarang ini adalah alat-alat teknologi. Oleh sebab itu kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk memilih, berhati-hati dalam berteman. Kalaupun akan guna alat-alat seperti ini, biarkan yang kita kunjungi dan kita layari adalah tempat-tempat yang baik. Ceramah-ceramah seperti ceramahnya Kiai Haji Mudatsir atau kiai-kiai yang kita kenal, yang ikhlas, yang mukhlis, yang mengajak kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka yang seperti itu wasilah untuk kita dengar, walaupun jauh kita daripada mereka di mata, tapi dengan alat ini kita banyak mendapatkan faedah. Tergantung kepada pengguna. Ini tak boleh disalahkan, ini sekedar alat saja, tergantung siapa yang tekan itu, apa pergi cari apa yang perlu untuk dilayari, dikunjungi. Oleh sebab yang demikian, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berada pada sifat temannya, maka hendaklah dia memilih dengan siapa ia berteman. Kata Imam Syafi'i mengatakan, salamun ala dunya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'dun munsifa. Ucapkan selamat tinggal kepada dunia, yakni dah tak ada lagi indahnya dunia ini kalau tidak ada teman yang jujur, yang amanah, yang betul-betul memenuhi hak persahabatan. Yang terakhir adalah wa tilawatul Qur'an. Ajarkan kepada anak-anak kamu membaca Al-Quranul Karim. Membaca bukan sekedar untuk indah suara, walaupun indah suara diperintahkan ketika membaca Al-Quran. Taghannau bil Quran. Indahkanlah suara kamu kalau membaca Al-Quran. Kata baginda Rasulullah SAW. Membaca Al-Quran adalah juga bertujuan untuk menghafalnya, tetapi tidak terhad hanya untuk menghafal baik secara keseluruhan atau sebahagian.
Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seseorang nanti di akhirat akan ditempatkan di satu darjat bergantung kepada bahagian mana Quran yang dibaca. Darjatnya bergantung kepada mulazamahnya dengan Quran. Quran juga akan menjadi pendinding kepada seorang di barzakhnya untuk tidak dilalui azab karena ada Quran pada orang tersebut. Teman setia bagi seseorang di dunia pada saat nazar dan di barzakh serta dibangkitkan di akhirat adalah Al-Quranul Karim. Bukankah dalam hadis Nabi bersabda bahwasanya ada dua amalan akan datang kepada Allah dan memberi syafaat kepada pelakunya. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Quran. Kata Quran mengatakan, ya Allah, orang ini baca aku, jaga aku di waktu malam, izinkan aku bagi syafaat kepada dia. Quran memberikan syafaat kepada pembacanya. Resiko daripada pengabaian Al-Quran, hati akan keras. Resiko orang tak jaga Quran, hati akan kotor. Resiko daripada orang tidak menghayati Al-Quran, sukar menerima nasihat dan teguran. Dan ini adalah malapetaka besar kalau seseorang tidak mahu ditegur karena hatinya keras disebabkan mengabaikan Al-Quran. Innal qalba la yasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini boleh bekarat seperti mana besi boleh bekarat. Penawar kepada karatnya hati ini adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran belum cukup tanpa dia praktis akan Al-Quranul Karim. Anak-anak kita perlu diajar, perlu menghafal, dan perlu juga memahami akan Al-Quranul Karim. Silahkan jadi dokter yang paham Quran. Silakan jadi seorang yang pakar ekonomi, tapi dia bersama dengan Quran. Silahkan dia jadi seorang cleaner, tapi dia menjaga Quran. Silahkan dia jadi seorang pekerja restoran, tapi dia jaga Quran. Silahkan jadi seorang yang menjadi pekerja bangunan, tapi dia jaga Quran. Silahkan dia jadi seorang CEO, tapi jaga Quran. Silahkan dia sebagai seorang pejabat, tapi dia jaga Quran. Silahkan jadi apa saja, tak ada siapa yang menghalang untuk menjadi apapun, selagi mana kejadian itu, kedudukan itu dapat berkhidmat kepada agama Allah melalui Al-Quranul Karim. Silahkan jadi apa saja. Bukan ukurannya seseorang itu dengan penampilan zahirnya, bukan ukuran seseorang dengan apa yang dimilikinya, dan bukan ukuran seseorang pada jabatannya, tapi ukuran seseorang adalah pada sejauh mana dia menjalankan syariat Allah pada tugasan tersebut. Sebagai seorang cuci piring, sebagai seorang cleaner, sebagai seorang pekerja bangunan, sebagai seorang penjaga kedai, penjaga kasir, sebagai seorang CEO, sebagai seorang pejabat tinggi, sebagai apapun juga. Ukurlah apa yang kita ingin capai daripada tugasan itu, kedudukan kita di sisi Allah dengan Al-Quranul Karim. Kalau tidak, apapun kita punya tugasan, apapun kita punya jawatan, tak akan menyelamatkan kita. La saat naza wala kita di barzakh, apatah lagi di akhirat nanti. Tahukah apa yang telah menjadi contoh kepada Nabi SAW terhadap seorang perempuan tugasannya cleaner di masjid, seorang pembersih di masjid Nabi SAW, namanya Ummu Mihjan, seorang berkulit hitam. Mungkin orang lalu lalang di masjid tak dipedulikan. Suatu hari Nabi tanya, mana itu Ummu Mihjan? Katanya, ya Rasulullah, dia sakit. Dikunjungi oleh Nabi SAW, dia dapati sakitnya agak tenang. Nabi bersabda, kalau dia meninggal dunia beritahu kepada aku. Dia meninggal dunia di waktu malam. Sahabat tak beritahu kepada Nabi, mungkin tak mau mengganggu Nabi sedang rehat. Maka malam itu juga diselesaikan urusan jenazah, sholat, dan dikebumikan oleh para sahabat. Keesokan harinya diberitahu kepada Nabi. Kata Nabi, kenapa tak diberitahu kepada aku? Tunjukkan kepada aku kuburnya. Maka ditunjukkan oleh sahabat, pergi ke kuburnya Ummu Mihjan yang baru dikebumikan. Maka Nabi SAW sholat jenazah terhadap Ummu Mihjan. Selesai sholat jenazah, ditanya, ya Ummu Mihjan, apa kamu dapat di situ?
Kata Nabi SAW, dia kalau diizinkan untuk menjawab akan mengatakan sebaik-baik kerja adalah berkhidmat di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kerjanya Ummu Mihjan? Adakah dia menjawab tinggi di kepemimpinan atau kekuasaan? Bukan. Dia seorang CEO daripada satu syarikat atau bisnis yang trading ekspor import? Bukan. Cleaner masjid. Tapi dia buat ikhlas, dia buat sungguh-sungguh, dia berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi memberikan perhatian saat sakit diziarahi, diberitahukan ingatkan aku kalau meninggal dunia. Sudah dikuburkan, tidak ziarahi oleh Nabi SAW. Ditanya oleh Nabi, tujuannya agaknya Nabi beri perhatian seperti ini apa? Kalau bukan ingin mengukur perbuatan seseorang itu adalah diukur dengan sejauh mana dia berbuat kerana Allah atau sebaliknya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, majlis pada hari ini adalah majlis mengingati bulan Muharram, yaitu mengingati tentang perjalanan Rasulullah, mengingati sunnah Rasulullah, mengingati ajaran dan syariat Rasulullah. Hidupkan ajarannya dalam kehidupan kita keseharian, dalam kita mengambil berat dengan sesama kita, ikatan persaudaraan sebagaimana diingatkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis yang penuh dengan barakah ini memberikan kepada kita madad al-wafir, insyaallah, pemberian yang besar diberikan oleh Allah berupa rahmah, berupa sakinah, berupa turunkannya para malaikat. Dan kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita pendidik yang bersungguh-sungguh meneladani Rasulullah, mendidik diri kita sendiri, mendidik ahli keluarga kita dan anak-anak kita untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, menjalankan syariat Allah, dekat dengan orang-orang yang saleh, rapat dengan mereka, hormat kepada mereka, belajar daripada mereka, dan bersahabat dengan Al-Quranul Karim untuk kita mendapatkan syafaat dengan Al-Quran saat nazak, saat di barzakh, dan saat di akhirat nanti. Karena tak seorang pun daripada kita melainkan akan bertemu dengan nazak, melainkan akan bertemu dengan alam barzakh, dan pasti akan berhadapan dengan hari akhirat. Yang hanya akan menemani dan menyelamatkan kita adalah amalan kita sendiri yang menjadi wasilah, termasuk daripada mulazamah kita dengan Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah anugerahkan kepada kita kebersamaan dengan Al-Quran, membaca, menghayati, mengamalkan semampunya. Kita jaga kepada Quran dengan harapan Quran bersama dengan kita saat nazak dan saat di barzakh sekali di akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala minna wala hawalaina syaqiyyan wala mahruma. Ya Allah, kami duduk di tempat ini semata-mata ingin mendapatkan rahmat daripada Engkau. Ya Allah, janganlah Engkau hampakan harapan dan permintaan kami untuk Engkau curahkan rahmat yang terbesar kepada kami pada hari ini ya arhamar rahimin. Majlis yang kami adakan mengingati Nabi yang membawa rahmat. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi pembawa rahmat, anugerahkanlah kepada kami rahmat sehingga kami dapat menjalankan tugasan yang Engkau berikan kepada kami dengan penuh rahmat ya arhamar rahimin. Nabi-Mu telah bersabda, orang yang mengasihi dan memberi rahmat kepada orang akan diberikan rahmat oleh Engkau. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami. Sesungguhnya rahmat Engkau lah yang menjadi jaminan kepada kami selamatnya kami di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Yang hadir bersama dengan kami pada hari ini tentunya memiliki segala macam permasalahan yang ingin diminta kepada Engkau. Bila tidak terungkap melalui lisan dan Engkau maha mengetahui apa saja permintaan kami, ya Allah, dengan keberkatan rahmat-Mu yang luas, penuhilah apa yang diminta oleh kami semua pada hari ini. Baik daripada permintaan kebaikan dunia dan akhirat, hendaklah Engkau penuhi. Daripada permintaan sehat wal afiah, Engkau penuhi ya arhamar rahimin. Yang ada masalah di antara kami, moga-moga diangkat segala permasalahannya, dimudahkan segala urusannya, dibukakan pintu rezeki yang halal yang barakah. Ahli keluarga yang ditinggalkan di Indonesia mudah-mudahan dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan mudah-mudahan dapat dipertemukan antara mereka yang jauh dari segi jarak. Mudah-mudahan dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat wal afiah, harmoni, bahagia ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Di antara kami ada yang mempunyai anak-anak yang sedang belajar di pondok pesantren, baik di sini ataupun di Indonesia. Mudah-mudahan mereka menjadi penerus penyambung lidah Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang abid, menjadi orang yang amil, menjadi seorang yang berdakwah. Ya Arhamar Rahimin, sejukkanlah hati kami sebagai orang tua dengan takdir yang baik Engkau berikan kepada anak keturunan kami. Ya Arhamar Rahimin, karena mereka Engkau jadikan buah hati kami. Senangkanlah hati ini dengan kami melihat anak-anak kami dapat menjadi penyejuk hati dan jiwa bagi kami dengan akhlak mereka, dengan ilmu mereka. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kepada semua yang menganjurkan acara pada hari ini, berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, rezeki mereka, usaha mereka. Jadikanlah usaha mereka ini memberatkan amal timbangan baik mereka nanti di akhirat. Ya Rabbah, Ya Ghawthah, dan anugerahkanlah kepada mereka dan kepada kami semua untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Ulama-ulama kami yang hadir pada hari ini, wa ala rasim bil khusus Kiai Haji Mudaththir, mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat. Keberadaannya di atas muka bumi ini menjadi sebab manfaat kepada kami semua dan kepada Nahdlatul Ulama secara khususnya dan umat Islam secara umumnya. Birahmatika arhamar rahimin. Berikan sehat wal afiat kepada beliau, diberikan tamamul afiat insyaallah, diberikan keberkatan umur, keberkatan waktu, keberkatan pondok pesantrennya, keberkatan pada anak muridnya dan kepada mereka yang bertalaqi dengan beliau. Dan mudah-mudahan kehadirannya di tempat ini menjadi sebab barakah kepada kami semua dan kepada umat Islam secara umumnya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukri ala ni'amillahi wa la